Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang peluang. Kita akan masuk ke materi peluang suatu kejadian. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Peluang suatu kejadian, tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan peluang dari suatu kejadian. Yang kedua, siswa dapat menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Kita masuk ke materinya. Ini adalah rumus peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian di sini, peluang suatu kejadian A, PA sama dengan rumusnya NA dibagi dengan NS. PA ini adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak anggota kejadian A. Sedangkan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Ruang sampel itu anak-anak adalah himpunan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi ya. Sedangkan kejadian A ini adalah bagian dari ruang sampel. Untuk kisaran nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Peluang bernilai 0 berarti disebut dengan kejadian mustahil dan tidak mungkin terjadi. Ya, sedangkan peluang yang bernilai 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Itu dikatakan dengan peluang ya. Jadi rumus peluang anak-anak ini rumusnya peluang A, kejadian A. Di sini simbolnya A ya, bisa kalian simbolkan dengan B, C, ini huruf kapital ya. N ini menunjukkan banyak anggota dari A, kejadian A, dan S adalah banyak anggota dari ruang sampelnya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini pada percobaan melempar 3 keping uang logam sejenis secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang kejadian muncul 2 gambar dan 1 angka. Jadi di sini ada 3 keping uang logam ya. Kita bisa menentukan dulu ruang sampelnya dan kejadian A-nya ya. Di sini kita jawab. Ibu siapkan pennya. Kita jawab di sini. Yang pertama di sini melempar 3 keping uang logam. Berarti ada 3 keping uang logam. 1 uang logam itu terdiri dari permukaannya, angka dan gambar. Maksud kita tuliskan untuk ruang sampelnya bisa kita gambarkan. Jadi untuk menentukan ruang sampel ini anak-anak bisa dengan tabel, bisa juga dengan menyusul dalam himpunan pasangan berurutan ya. Bisa juga dengan diagram pohon ya. Seperti ini contohnya untuk diagram pohon. Di sini uang logam yang pertama itu ada sisinya angka dan gambar. Kemudian ada sisi uang logam yang kedua, ini juga angka dan gambar ya. Ini angka dan gambar. Kemudian karena ada 3, berarti uang logam yang ketiga kita tuliskan lagi, kita lanjutkan juga angka gambar. Ini angka gambar, ini juga sama angka gambar. Ini juga cabangnya adalah angka gambar. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ruang sampelnya angka ya, angka. Itu seterusnya berarti ini AAG. Yang ini AGA ya, angka gambar. Yang ini AGG. Yang ini GAA, gambar angka. Ini GAG, gambar angka gambar. Yang ketiga GGA, ini yang sini GGA. Dan yang terakhir adalah GGG. Ketiga-tiganya adalah gambar. Ini adalah ruang
sampelnya ya, atau S-nya. Ruang sampelnya. Banyaknya ada berapa? NS-nya, anak-anak bisa hitung di sini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, sedangkan A adalah kejadian muncul 2 gambar dan 1 angka. Kita cari yang 2 gambar 1 angka. 2 gambar 1 angka, berarti ini ya, AGG. 2 gambar 1 angka, 2 gambar 1 angka, ini GAG, GAG. Kemudian mana lagi? Ini 2 gambar 1 angka, itu GGA, GGA. Jadi ada berapa anak-anak NA-nya? Itu adalah ada 3. Nah, ini dengan diagram pohon, ini dengan himpunan ya, himpunan pasangan, himpunan bilangan ya. Nah, untuk menentukan peluangnya, berarti peluang dari kejadian A, peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka, kita tuliskan rumusnya, berarti NA dibagi dengan NS. NA-nya tadi 3, sedangkan NS-nya ada 8. Jadi jawaban untuk peluang A adalah 3/8. Contohnya anak-anak ya. Jadi kita tentukan dulu ruang sampelnya, kemudian kita tentukan kejadiannya. Atau ini bagian dari ruang sampel. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini adalah peluang komplement. Apa itu komplement? Komplement itu adalah lawannya ya. Misalnya kalau siang berarti lawan, atau yang bukannya itu namanya komplement. Peluang komplement, jadi kalau ada kejadian A, kemudian komplement dari kejadian peluang A itu dilambangkan dengan ini ya, A berpangkat C. Ini berarti A komplement. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Ya, jadi P dalam kurung A pangkat C ini dibaca dengan peluang komplement kejadian A. Jadi karena peluang itu nilai maksimalnya 1, sehingga komplement dari kejadian A itu peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Kita perhatikan contoh berikut ini. Satu dadu yang setimbang dilambungkan 1 kali dan dilihat banyak mata dadu yang muncul. Tentukan peluang muncul mata dadu tidak prima. Nah, ini ada kata-kata tidak ya, berarti ini adalah peluang komplemennya. Jadi kita cari dulu peluang primanya, kemudian nanti kita untuk menentukan peluang tidak prima A komplement, kita kurangkan 1 dikurang peluang prima. Kita jawab. Kita tentukan dulu ruang sampelnya di sini. Kita tentukan di sini ya, S-nya, ruang sampelnya. Karena 1 dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, permukaan dadu anak-anak ya. 1 sampai 6. Kemudian banyaknya, jadi di sini NS-nya ada 6 ya, banyak ruang sampelnya. Sekarang kita tentukan kejadiannya apa. Nah, ini kita cari dulu A ini, misalkan kejadian muncul bilangan prima. Bilangan prima pada dadu berarti 2, 3, 5. Sehingga banyaknya dari kejadian A itu adalah ada 3. Maka bisa kita cari peluang tidak prima, berarti peluang A komplement ya, A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi 1 dikurang peluang A, NA dibagi dengan NS. 1 dikurang peluang A-nya, NA-nya 3/6. Berarti 1 dikurang 3/6, setengah anak-anaknya. 1 dikurang setengah itu adalah setengah. Ini adalah peluang dari A komplement atau tidak prima. Sehingga bisa dijawab, jadi peluang muncul mata dadu tidak prima itu adalah 1/2. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah frekuensi harapan.
Frekuensi harapan dari suatu kejadian, ya, misalkan di sini kejadian A dilambangkan dengan FA. Itu dirumuskan dengan N dikali dengan peluang A. N itu adalah banyak percobaannya, sedangkan PA adalah peluang kejadian A. Contohnya, perhatikan seperti berikut. Dari 9 kartu yang diberi nomor 1 sampai 9, diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 180 kali dengan pengembalian, tentukan frekuensi harapan kartu yang terambil bernomor prima. Jadi di sini ditanya adalah frekuensi harapannya, ya. Berarti FA dengan A-nya adalah kejadian muncul prima. Kita jawab. Kita tentukan dulu ruang sampelnya, ya, anak-anak, ya. Jadi selalu menentukan ruang sampelnya dulu. Di sini dari 9 kartu yang diberi nomor 1 sampai 9. Jadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya ada berapa? Jadi NS-nya ada 9. Nah, sekarang dilakukan pengambilan sebanyak 180 kali. Berarti ini adalah banyak percobaannya, ya. Jadi N-nya adalah 180 kali. Kemudian kejadian di sini kartu yang terambil bernomor prima. Bilangan prima A adalah bilangan prima. Bilangan prima dari ruang sampelnya ini. Berarti bilangan primanya 2, 3, ya, 5, dan 7. Kalau 9 ini bukan prima, ya. 9 itu bilangan ganjil. Sehingga banyaknya NA-nya adalah 4. Maka bisa kita jawab untuk frekuensi harapannya FA sama dengan N dikali peluang A. N-nya tadi 180 dikali peluang A, NA dibagi NS. Dikali NA-nya itu 4, NS-nya 9. Ini 180 bagi 9 kan 20. Kali 4 berarti 80. Ya. Sehingga bisa disimpulkan jadi frekuensi harapan kartu yang terambil bernomor prima adalah 80 kali, ya. Nah, untuk materi frekuensi harapan. Kita lanjutkan ke soal latihannya. Sekarang soal latihan yang pertama. Soal yang pertama, dalam sebuah kantong di sini terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, tentukan peluang terambil ketiganya kelereng merah. Di sini kita akan menentukan peluang dengan menggunakan pengambilannya itu menggunakan aturan kombinasi, ya, anak-anak, ya. Di sini ada 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Jadi bisa kita jawab N-nya ini 5 ditambah 4, ya. Dalam kantongnya itu ada 9 kelereng, berarti, ya, 9 terdiri dari 5 merah dan 4 biru. Akan diambil 3 kelereng. Jadi kita akan mengambil 3, ya. Dengan ketentuan yang diambil adalah ketiganya merah. Kita tentukan dulu untuk ruang sampelnya, untuk banyak ruang sampelnya, berarti untuk NS-nya kita menggunakan aturan kombinasi, ya. Yang tersedia 9, yang kita ambil adalah 3, ya, ketiganya merah, jadi kita ambil 3. Dengan aturan kombinasi berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 kurang 3, 6 faktorial. Ya, anak hitung 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi ini, ya, coret 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Kalau sederhanakan, ya, 9 bagi 3 ini 3, 8 bagi 2 ini sisa 4, sehingga tersisa ini 3 kali 2 kali 7, ya. Tahu berapa ini? 6 kali 7, 48.
8. Ini adalah ruang sampelnya, NS-nya. Sekarang kita tentukan A-nya, NA-nya. Banyak kejadian A. Karena yang diambil adalah ketiga kelereng merah, berarti kita lihat merah yang tersedia ada berapa. Merahnya ada 5, sehingga di sini kombinasi 5, 3. Kalian hitung, masukkan rumus kombinasi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3, 2 faktorial. Jika kita hitung 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1. Ini coret, ini 2, ini sisa 2. 5 kali 2, 10. Ini adalah NA-nya. Sehingga bisa dimasukkan ke rumus peluang. Berarti peluang A-nya NA dibagi dengan NS. Berarti masukkan rumusnya. Banyak kejadian A-nya tadi ada 10. Banyak kejadian NS-nya adalah 48. Bisa kalian sederhanakan. Kalian bagi 2 berarti 5/24. Ini adalah jawabannya. Jadi peluang terambil ketiganya kelereng merah itu sebesar 5/20. 5 per berapa ini? 24. Ya. Ini ada yang salah, coba dicek dulu. Di sini tadi 9 bagi 3, 3 ya. 8 dibagi 2, di sini 4 harusnya ya. 8 bagi 2 ini 4. Berarti 3 kali 4 kali 7, berarti berapa ini? 12 kali 7. 12 kali 7, ini hapus dulu ya. 12 kali 7, berarti di sini harusnya ada kesalahan sini, gua hapus dulu ya. Kita cek lagi tadi 9 bagi 3, 3, sisa 3, 8 bagi 2, 4. 3 kali 4 kali 7, 12 kali 7, 84. Berarti sini 10/84 dibagi 2, 84 bagi 2 itu 42. Ini jawabannya ya. Peluang terambil ketiganya kelereng merah yaitu 5/42. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari angka 1, 2, sampai 5 akan disusun bilangan 3 angka dengan angka tak berulang. Jadi akan disusun bilangan 3 angka. Tentukan peluang bahwa bilangan yang terjadi adalah bilangan genap. Jadi 3 angka itu adalah bilangan genap. Jadi di sini kita memadukan peluang dengan pengambilannya menggunakan aturan permutasi ya, karena akan disusun. Berarti susunan itu diperhatikan, itu adalah konsep dari permutasi. Sehingga kita bisa jawab di sini untuk banyak ruang sampelnya, untuk NS-nya banyak ruang sampel, berarti permutasi dari ini yang tersedia 5 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang akan kita buat adalah 3 angka. Masukkan rumus permutasi, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 3, 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya. Sehingga ini sederhanakan, jawabannya berarti 5 kali 4 kali 3, 60. Ini adalah banyak ruang sampelnya. Sekarang kita tentukan untuk bilangan 3 angka dengan angka tak berulang dan bilangan genap. Bagaimana cara menentukannya? Kita buat segini, misalnya kotak ini anak-anak ya. Kita ilustrasikan, misalkan ini adalah bilangan yang pertama. Apa-apa saja di sini ada berapa bilangannya. Bilangan kedua, bilangan ketiga. Di sini ada kata-kata genap. Nah, untuk mengetahui bilangan itu genap atau ganjil, itu kita lihat dari angka terakhirnya ya. Misalkan angka 22, berarti ini kan genap ya. Kalau 21 ini ganjil. Ya, dilihat dari angka terakhirnya. Misalkan 124. Nah, ini 4 ini berarti genap. Nah, ini yang genap. Jadi dilihat dari angka
terakhirnya. Begitu juga dia ribuan, misalkan 3, 4, 5. Nah, kita lihat angka terakhirnya ya. Kalau angka terakhirnya bilangan genap, berarti dia genap. Nah, sekarang berarti karena kita akan menyusun bilangan yang genap, dari angka 1, 2, sampai 5 ini, yang manakah yang genap? Yaitu angka 2 dan angka 4. Di sini ada dua bilangan, bisa angka 2 atau angka 4. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, di kotak ini, bilangan yang bisa menempatinya itu ada dua bilangan, yaitu angka 2 dan angka 4. Nah, sekarang ini kan ada 5 ya, ada 5 N-nya ini, ada 5 bilangannya. Nah, misalkan sudah kita pilih satu bilangan di sini kita tempatkan, maka kemungkinan yang sisanya yang untuk di tengah ini berarti ada 4 di bilangan. Nah, begitu juga misalkan kita ambil lagi satu angka di sini, sudah satu angka di belakang, satu angka lagi di tengah, berarti sisa 3 angka untuk yang di depannya. Sehingga banyak caranya nanti untuk NA-nya, berarti tinggal kita kalikan ini. 3 kali 4 kali 2. Berapa jawabannya ini? Berarti 12 kali 2 ya, 24. Dari sini bisa kita tuliskan ke rumus peluangnya. Berarti peluang dari kejadian A ya, munculnya terjadinya bilangan genap ya, yang terdiri dari 3 angka dan tidak berulang ya. Itu bisa kita tuliskan jawabannya adalah NA dibagi NS sama dengan NA-nya 24, NS-nya adalah 60. Dikecilkan ini dibagi dengan 12, berarti 2 per 5. Ini adalah jawabannya. Jadi jawaban untuk peluang untuk bilangan, menyusun bilangan 3 angka dengan angka tak berulang dan genap. Nah, itu adalah jawabannya 2 per 5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6. Jadi di sini kita akan mencari frekuensi harapan untuk pada pelemparan 2 buah dadu yang dilakukan sebanyak 180 kali. Berarti kita menentukan dulu ruang sampelnya ya. Untuk 2 buah dadu, ini anak-anak ya, sudah Ibu gambarkan dalam bentuk tabel. Jadi kalau satu dadu itu kan matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ada lagi, berarti ini karena 2 buah dadu, misalnya dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka karena dia 2 buah dadu yang dilambungkan, maka kemungkinan munculnya itu adalah seperti ini. Bisa 1, 1, ini artinya 1 pada dadu pertama, angka 1 pada dadu kedua. Atau misalkan 65. Kalau 65 berarti angka 6 pada dadu pertama, angka 5 pada dadu kedua. Begitu seterusnya ya. Sehingga kemungkinannya di sini bisa kita tuliskan banyak ruang sampelnya ini 6 kali 6 itu 36. Nah, sekarang kejadian A itu mata dadu berjumlah 6. Ini kejadian A-nya, mata dadu yang berjumlah 6. Jadi setelah dilambungkan dijumlahkan yang jumlahnya 6. Berarti ini 15. Ya, 15. Apalagi? Ini 24. Bisa kita tuliskan. Kemudian 33. 42. Ya. Dan jumlahnya 6 kalau ditambahkan. Kemudian 5. 51. Ini adalah anggota dari kejadian A. Banyaknya jadi NA-nya banyaknya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Untuk menentukan frekuensi harapan berarti FA sama dengan kita masukkan rumusnya N dikali peluang A ya. N-nya berarti 180 dikali peluang A, NA dibagi NS. 5 per 36. Ini 180 dibagi 36. Ya, anaknya 5 dikali 5, 25 kali. Sehingga bisa dijawab untuk
frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 itu sebanyak 25 kali. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Tentukan peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Jadi dari 5 kali tendangan ini anak-anak kita akan menentukan peluang penjaga gawang itu mampu menahan sebanyak 3 kali. Nah, jadi kita lihat di sini peluangnya. Kalau dia mampu menahan, di sini katanya ya, mampu menahan tendangan penalti itu peluangnya 3/5. Ibu tuliskan di sini misalkan peluang B. B ini berhasil ya. Kita simbolkan B ini berarti berhasil menahan tendangan penalti ya. Atau mampu menahan ini. Ini misalkan B-nya ya, berhasil menahan. Itu peluangnya adalah 3/5. Berarti kalau peluangnya gagal gimana? Kalau dia tidak mampu menahan, berarti 1 dikurang peluang berhasil. 1 dikurang 3/5. Berarti disamakan penyebutnya. Berarti 5 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Ini adalah peluang gagalnya. Nah, sekarang kita akan menjawab peluang ini. Penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan. Sedangkan tendangan dilakukan sebanyak 5 kali. Kita tuliskan peluang A. Berarti kita memadukan kombinasi. Kombinasi dari 5 kali tendangan mampu menahan 3 dikali dengan peluang berhasilnya. Peluang berhasilnya berarti sebanyak 3 ya. Karena mampu menahan 3, berarti kita pangkatkan 3 dikali, karena ada 5, kalau berhasil 3, berarti yang gagalnya ada 2 kali. Jadi peluang gagalnya itu ada 2, berpangkat 2. Kita tulis sudah sekarang. Kombinasi 5, 3, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Peluang berhasilnya tadi 3/5 berpangkat 3 ya, karena mampu menahannya 3. Peluang gagalnya berarti 2/5, gagalnya sebanyak 2 kali ya, dari 5 kali tendangan. Ini bisa dihitung 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sederhanakan ya, 2 faktorial 2 kali 1. Ini dikali 3 kali 3 pangkat 3, berarti 3 kali 3 kali 3, 27 dikali 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Yang penyebutnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 5. Nah, sederhanakan ini, berarti ini 5 kali 4 ya, 20 dibagi 2, 10. 10 dikali 27 kali 4, 27 kali 4 itu adalah 108 ya. 108 dibagikan dengan 5 pangkat 5. Ini berarti 10 dibagi 5. Hasilnya 2 ya. 2 kali 108. Ini berarti sederhananya 216 ya. 216. Yang ini sisanya kalau kita bagi 5, berarti sisa 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Atau 25 kali 25, itu 625 ya. Sehingga ini bisa disimpulkan, peluang kejadian A-nya adalah 216/625. Sekarang ke soal terakhir. Soal terakhir, diketahui 6 siswa dan 3 siswi duduk berdiskusi mengelilingi meja bundar. Tentukan peluang jika tidak ada siswi berdampingan. Jadi ini kembali ke memadukan peluang dengan permutasi siklis ya anak-anak ya. Berdiskusi mengelilingi meja bundar. Kita bisa jawab dulu, tentukan ruang sampelnya. Berarti di sini ada 6 dengan 3, berarti ada 9 ya, N-nya ada 9. Dengan rumus permutasi siklis itu berarti N dikurang 1 faktorial
faktorial. Itu 9 dikurang 1 faktorial adalah 8 faktorial. Kemudian untuk ini kita cari dulu, kita akan memadukan dengan peluang komplement ini ya, tidak ada. Kita cari dulu ini A-nya. A itu kejadian siswanya 6 siswa ini ya, 6 siswa dan 3 siswa berdampingan. Duduk melingkar, berdampingan melingkar. Berarti berarti NA-nya karena 6 siswa, berarti ini N-nya ini 6 ditambah 3 siswa duduk berdampingan, ini dihitung 1 ya. Jadi 6 ditambah 1. Ini 6 ditambah 1. Jadi itu 7. Ini untuk N-nya saat menghitung ini ya, banyaknya A, permutasi siklisnya. Nah, dikali lagi dengan 3 ini ya, yang sama 3 siswa ini ya. Sehingga bisa kita tulis di sini 7 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial ya. Ini bisa Ibu rapikan dulu. Di sini 7 ya. Di sini 7. 7 ini diambil dari 6 siswa dan 3 siswa duduk berdampingan. Berdampingannya ini berarti dianggap 1 ya, 1 bagian. Sehingga 6 tambah 1 7. Jadi di sini 6 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sekarang karena kita akan mencari ini tidak ada siswi yang berdampingan, berarti peluang dari A komplement ya. 1 dikurang peluang A, 1 dikurang peluang A-nya NA-nya ini ya. NA-nya adalah 6 faktorial dikali 3 faktorial dibagi dengan NS-nya 8 faktorial. Samakan penyebutnya. 8 faktorial dikurang 6 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 8 faktorial. Cara menghitungnya, ini kita keluarkan 8 faktorialnya, jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dikurang. Kemudian yang di bawah juga 8 kali 7 kali 6 faktorial. Sama-sama punya 6 faktorial ya, kita keluarkan 6 faktorial. Dan di sini sisanya berarti 8 kali 7 ini 56 dikurang ini 6 faktorialnya kita keluarkan. Sisanya adalah 3 faktorial. 3 faktorial berarti anak-anak 3 kali 2 kali 1 6 dibagi dengan 6 faktorial dikali ini sisanya 8 kali 7 56. Ini kita sederhanakan. Berarti ini 56 bagi 6 50 per 56. Bisa disederhanakan ya. Kita bagikan dengan 2. Jadi 25 per 28. Ini adalah peluang dari A komplement. Berarti ini yang tidak ada siswi berdampingan. Peluangannya adalah sebesar 25 per 28 ya. Demikian anak-anak untuk penjelasan Ibu untuk materi peluang pada hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian semua, senantiasa rajin belajar di rumah, berdoa, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.